Sekalian yang terkasih, minggu lalu kita mencapai puncak dari tahun liturgi 2025 dengan merayakan minggu biasa ke-34 yang didedikasikan untuk Kristus Raja semesta alam. Mulai dari hari ini sampai dengan tahun depan, hari Minggu ke-34, kita memasuki tahun liturgi yang baru, tahun liturgi 2026. Pada hari Minggu pertama masa Adventus ini, kita diajar oleh Tuhan melalui sabdanya agar kita membangun sikap iman siap sedia, berjaga-jaga. Seperti dalam bacaan pertama, berjaga berarti ajakan untuk naik ke gunung suci Tuhan. Gunung suci Tuhan dalam tradisi kitab suci ada 3 gunung yang dianggap sebagai tempat suci. Kita kenal Gunung Sinai. Tuhan memberikan kepada kita 10 perintah Allah yang tertulis dalam 2 loh batu dan disampaikan melalui Musa setelah dia naik ke atas puncak Gunung Sinai, berpuasa, bermati raga selama 40 hari 40 malam. Dan gunung itu yang terletak persis di perbatasan antara Mesir dan Israel itu adalah gunung yang dianggap suci karena terjadi pertemuan antara umat dan Allah atau Yahweh. Gunung yang kedua itu adalah Gunung Tabor. Kita mengetahui pada waktu Tuhan Yesus berubah rupa, pada waktu dia masuk ke kota Yerusalem untuk memulai sengsaranya, dia mengajak 3 muridnya naik ke puncak gunung itu. Di sana dia berubah rupa, lalu terjadilah revelasi suci, kewahyuan dari Allah. Allah menampakkan Elia, Musa yang berbicara dengan Yesus. Dan hari ini melalui bacaan pertama, Nabi Yesaya mengajak kita untuk naik ke gunung suci Tuhan, yaitu Gunung Sion yang ada di, kita sebut saja Gunung Golgota. Di puncak Gunung Sion terletaklah kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Di sana terjadi persis puncak dari kewahyuan Allah. Kenapa puncak? Di sana sabda menyatu dengan tindakan Yesus. Yesus menuntaskan penyelamatan kita. Diwartakan di dalam bacaan pertama tadi, gunung itu mewahyukan damai universal, damai abadi, mana tidak ada lagi perang, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertentangan satu sama lain, tidak ada lagi konflik. Orang tidak perlu lagi mempersiapkan peralatan perang. Dan saudara-saudara sekalian, sampai dengan titik ini wahyu Tuhan untuk damai abadi dan universal
belum sepenuhnya terwujud, belum. Justru masih terjadi perang secara besar-besaran, perlombaan senjata, bahkan kebencian, konflik, permusuhan di antara bangsa-bangsa terus-menerus digalakkan, terus-menerus dibangun, dinarasikan, sehingga orang seakan-akan hidup dalam keadaan was-was. Hari ini Tuhan mengajak kita sebagai orang beriman untuk mengubah hati kita. Perasaan permusuhan, perasaan konflik, perasaan bertentangan dengan orang lain perlu dipadamkan. Karena dari atas gunung suci Tuhan, yaitu Gunung Sion, telah terpancar damai sempurna yang dikerjakan oleh Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, aspek yang kedua dari ajakan untuk berjaga-jaga menantikan Tuhan diwartakan melalui bacaan yang kedua. Santo Paulus mengajak kita umat beriman untuk bangun dari tidur. Seringkali yang dimaksudkan kitab suci dengan berjaga-jaga, bangun dari tidur, tidak berarti bahwa kita ada di tempat tidur. Ada orang yang sementara tidur di dalam kehidupannya, yaitu ketidaksadaran. Dosa bercokol, kejahatan bercokol, ada banyak hal yang harus dibereskan, membuat orang itu tidur dalam dosa, tidur dalam keadaan tidak beres. Justru Santo Paulus mengingatkan kita untuk bangun dan berjaga-jaga, menjadi lebih sadar. Mensadar berarti masuk ke dalam hati untuk memeriksa kehidupan kita sejauh mana beres dan sejauh mana tidak beres di hadapan Tuhan. Dan kita beruntung pada tahun Jubileum 2025 kita diajak untuk menyadari bahwa banyak kali dalam hidup kita ada lebih banyak tidak beresnya. Kalau kita tidak sadar untuk membereskan kehidupan kita, Tuhan mendatangi kita dalam keadaan tidak beres. Seringkali secara guyon ada orang mengatakan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang didatangi Tuhan melalui peristiwa kematian dalam keadaan mabuk. Waktu dia masuk surga pun menghadap Petrus dengan keadaan mabuk. Itu bisa bayangkan apa yang akan dia jawab kepada Petrus. Dan kemabukan sosial ini banyak. Orang Timor ini karena pengaruh Portugis, hidupnya lebih banyak mabuknya daripada sadarnya. Itu baru kemabukan karena alkohol, belum lagi kemabukan karena dosa-dosa, belum lagi kemabukan karena sikap-sikap yang lain. Santo Paulus mengajak kita, mari kita bangun dari ketidaksadaran. Seperti yang dikatakan oleh Wilfred Stevenson, orang yang tidak sadar hidupnya seperti babi yang lebih suka berkubang di dalam kubangan kotor. Kalau dibawa ke tempat bersih, dia lebih cenderung masuk kembali ke dalam yang kotor. Semoga peristiwa atau ajakan untuk
Adventus ini mengajak kita untuk keluar dari yang kotor-kotor, dari yang ketidaksadaran, dari kegelapan masuk ke dalam cahaya keselamatan Tuhan. Dan saudara-saudari terkasih, aspek yang ketiga dari penantian kita adalah yang dinamakan saat penentuan. Kalau Tuhan datang, persis terjadilah perpisahan. Dikatakan dalam Injil tadi, kalau dua orang sama-sama sementara bekerja di ladang, yang seorang dibawa pergi, yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sementara menggiling gandum, yang seorang diambil, yang lain ditinggalkan. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Pada waktu Tuhan datang, hanya ada dua pilihan: beriman atau tidak, bertobat atau tidak. Kalau kita tidak bertobat, waktu tidak bisa lagi ditoleransi. Kita dibawa pergi, dan seperti yang dikatakan dalam renungan tentang malaikat maut yang datang menjemput kita pada waktu kematian, semakin kita memberontak, dia mengikat kita semakin kuat dan kita merasa lebih sakit. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah di awal masa Adventus ini kita membuka hati kita untuk dibimbing oleh Tuhan melalui rahmat penantian, rahmat Adventus, agar hati kita, jiwa kita, seluruh kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, supaya kita siap sedia menanti-nantikan Tuhan yang akan segera datang dalam kehidupan kita. Waktunya singkat, jangan menunda, Tuhan segera datang. Amin.